Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf telat, ada 2, 4, 6 baru 6 orang di sini. Tidak apa-apa, untuk menghemat waktu kita akan langsung mulai. It's already 7:26. Okay, how are you tonight, everyone? Is everything okay? Alhamdulillah. Okay, that's great. We struggle, Mister. Okay, that's fine. Well, hope that again everyone is fine, everyone in good shape. We're going to discuss it further related to the reading again. Let me share the screen first. In tonight meeting, we are still discussing about the general idea, but it is more or a little bit more specific, talking about the reference of implied meaning. Implied meaning is a little bit tricky because it is not directly stated in the passage, but we are still able to do that as maximum as possible because there exists the answers, of course, but we need to know how it should be, how the question should be answered in terms of the types of the question. Okay, teman-teman semuanya, insyaAllah malam ini we're going to start with this idea, with this topic, implied meaning. Kita akan lebih banyak bahas tentang implied meaning. Wait a second, I'd like to... Okay, hope that everyone can see this slide better. Well, now, everyone, please do this. Which sentence is easy to understand? Oh, you do not need to think longer than usual. Silahkan, kalimat yang mana sih yang dirasa paling mudah dipahami atau sedikit butuh analisa untuk dipahami? Silahkan teman-teman. Maaf, Mister, pilih salah satu atau gimana? Silahkan dijawab kalimat yang mana yang dirasa lebih mudah atau mudah dipahami. Urutkan, bisa diurutkan, ini yang paling mudah, ini yang menengah, ini yang sedikit butuh analisa. Oh iya, saya Mister. Silahkan. Oke, kalimat yang paling mudah dipahami itu menurut saya yang pertama itu nomor 1, terus yang kedua nomor 3, terus yang terakhir nomor 2. Oke. Well, thank you. Yang lain, apakah sama atau berbeda? Saya juga sama, Mister. Sepertinya nomor 1 memang lebih mudah, kemudian disusul oleh nomor 3, baru ke nomor 2. Oke. Terus yang lain lagi, silahkan. Apakah ada ide yang lain? Saya, Mister. Silahkan. Saya nomor 2, terus nomor 3, baru nomor 1. Oke, nomor 2, nomor 3, baru nomor 1. Oke. Silahkan yang lain. That's very good semuanya. Mana kalimat yang mudah dipahami, terus yang agak sedikit susah dipahami, atau lumayan susah dipahami? Atau mungkin sama dengan yang lainnya. Oke, jadi teman-teman semuanya, ketika nanti menghadapi soal yang namanya implied question. Nah, apa sih itu implied question? Tapi sedikit dulu kita melihat kembali pemahaman kita terhadap memaknai sebuah kalimat. Saya tidak punya makanan untuk dimakan. Jadi, apakah ini mudah dipahami kalimat ini? Maksudnya langsung kita nggak perlu menerka-nerka apa makna dari kata itu. Itu maksud dari pertanyaan yang ini, which sentence is easy to understand. Terus kemudian kalimat yang kedua, ketika matahari sudah di atas
awan, di atas awan sebenarnya di sini, my apologies, typo. Maka saya malu datang ke sekolah. Apa maksud dari kata matahari sudah di atas awan? Nah, ini kan perlu interpretasi, perlu pemaknaan dia, ya. Maka saya malu datang ke sekolah. Mungkin saya malu datang ke sekolah, that will be easy to understand. But the sentence ketika matahari sudah di atas awan, what does it mean? Atau yang ketiga, ibu saya terbangun karena suara burung hantu. Nah, ini mudah dipahami juga karena suara burung hantu. Nah, cuma sekali lagi, terkadang misalkan satu kata itu maknanya banyak, perlu interpretasi, perlu pemaknaan. Misal, kata menutup mata saja itu banyak makna. Menutup mata bisa maknanya tertidur, menutup mata bisa maknanya meninggal. Banyak maknanya, tergantung nanti konteksnya apa, teman-teman. Di atas awan juga maknanya biasa, ya di atas awan ya di atas awan gitu. Tetapi ketika dimanai ketika matahari sudah di atas awan, ini maknanya ketika matahari sudah tinggi atau sudah bersinar terang atau sudah siang, ketika hari sudah siang, itu maknanya di sini. Itu perlu pemaknaan. Nah, itulah sebabnya kita harus bisa memaknai kalimat-kalimat itu makna secara langsung maupun tidak langsung, direct or indirect meaning. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, ini kita namakan dengan istilah implied question. Nah, apa sih sebenarnya itu implied question? Nah, teman-teman dari kalimat yang tadi, ya, jadi implied question itu kita harus bisa membuat namanya logical assumption. Logical assumption. Secara logis, mengambil kesimpulan secara logis dan menghubungkannya dengan informasi yang ada. Contextual. Nah, kalau guru-guru biasanya membahasnya contextual learning. Nah, ini contextual meaning. Oke, contextual meaning. Oke. Jadi sesuai konteksnya kita memaknai dari kalimat itu dan kita memaknainya sama dengan apa yang ada di teksnya. Oke. Dengan kata lain, an inferent question itu meminta kita untuk mencari informasi yang tidak secara langsung diberikan, tetapi dengan memberikan beberapa clue tadi. Seperti yang saya katakan, misalkan orang tuanya menutup mata pada usia ke-70 tahun. Nah, menutup mata di sini itu maknanya adalah meninggal dunia. Tetapi ketika dimaknai menutup mata itu kan berbeda lagi ketika makna misalkan dia menutup anaknya sangat susah sekali menutup mata di siang hari, misal. Nah, menutup mata di sini maknanya tidur siang dan lain sebagainya. So, inference question. We need to understand the word, the context, and then the whole passage. It means the context, ya. Inilah yang dinamakan indirect, not directly provided in the passage, but there exists in the text. Tidak secara langsung disajikan dalam teks, tapi ada di dalam teks. Ya. Ada di dalam teksnya, tapi tidak secara langsung. Okay. Well, let's move next. Okay. Jenis soalnya seperti apa? Seperti pertemuan di awal teman-teman semuanya, bahwa kita harus familiar dengan pertanyaan. Nah, kurang lebih analoginya kalau teman-teman kalau mau sparring misalkan atau mau lomba, kenali dulu nih lawannya gitu, siapa dia, karakteristiknya seperti apa. At least kita tahu orangnya. Begitu juga dengan tes, teman-teman harus tahu jenis pertanyaan untuk ini apa saja, seperti apa, dan bagaimana cara menjawabnya. Jadi pertanyaannya gitu-itu saja sebenarnya teman-teman, imply atau infer bahasanya. Misal yang pertama, berikut ini bisa disimpulkan dari teks. Nah, ini sangat umum sekali teman-teman semuanya. Berikut ini yang bisa disimpulkan dari teks. Tidak ada clue spesifik, tidak ada keyword di pertanyaan ini. Jadi keywordnya di mana? Di pilihan jawaban. Beda halnya ketika nanti dikatakan berikut ini bisa disimpulkan dari teks bahwa UNRWA ... Jadi kata kuncinya adalah UNRWA. Gitu. Tapi ketika dikatakan di sini berikut ini bisa disimpulkan bahwa, jadi secara umum saja keywordnya nanti di pilihan jawaban.
Contoh pertanyaan yang kedua, ini bisa disimpulkan dari teks bahwa, nah setelah titik-titik ini biasanya kata kuncinya. Kemudian, ini bisa disimpulkan sama juga dengan nomor 2. Berikutnya, which of the following does the passage apply? Yang ini sama dengan makna pertanyaannya dengan nomor 1. Kemudian, which of the following would be the most reasonable guess that? Jadi ini juga ada kata kuncinya setelah. Atau the author suggest. Nah, kata-kata the author suggest ini juga mana dari kata imply, pertanyaan imply. Jadi dengan mengetahui jenis-jenis pertanyaannya, at least kita familiar. Oh, ini pertanyaan meminta kita untuk mencari jawaban yang mana tidak secara langsung dinyatakan di dalam teks. Bisa kita mungkin estimasikan ini 95 bahkan 98% mungkin ya, itu tidak dinyatakan langsung kata itu dalam teks dengan menggunakan bahasa yang lain. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan teman-teman semuanya? Yang harus teman-teman lakukan pastinya adalah ya harus familiar dengan kata frasa always, ever, forever, never. Hati-hati dengan kata ini. Ya. Kemudian an inference ya, question almost always have subject. Pastinya ada subjeknya ya. Temukan subjek di dalam kalimat itu dulu. Maksudnya noun biasanya menjadi subjek. Ya, karena noun itu jarang dirubah. Sangat jarang dirubah kalau noun. Kalau kata sifat, kata keterangan, kata kerja itu sering sekali diganti dia. Karena ini implied meaning. Yang ketiga, we need to be able to make summarize it. Summarize it, of course, with different word. Ya, namanya summary, maka itu namanya paraphrase tadi. Kemudian, we need to compare our summary with some option. Ini bisa juga kita lakukan. Oke. Sederhananya seperti ini, teman-teman. Contoh. Nah, ini sekali lagi contoh saya ambil dari kalau nggak salah buku atau apa ya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Berikut ini yang bukan bahasa Hawaii, yang bukan kata yang berasal dari Hawaii. Keluhnya adalah ada mahalo, ada mahi-mahi, tulisan makelea dan moana. Di semua ketiga kata ini ada di dalam teks, berarti bukan dia. Ya, ketika dia jelas-jelas ada di dalam teks, kemungkinan besar bukan itu jawabannya teman-teman semuanya. Ingat, ketika jelas-jelas ada dinyatakan secara langsung di dalam teks, untuk kasus yang inference ini, itu bukan jawabannya. Akan diberikan clue. Clue-nya ada di garis bawah di paling atas. Two consonants never appear together. Dua konsonan tidak pernah bertemu atau tidak pernah nyatu bahasa kita. Nah, dua konsonan, apa dua konsonan? K dengan L itu kan konsonan, tidak akan pernah bertemu dalam bahasa Hawaii. Maka pertanyaannya bukan bahasa Hawaii, berarti yang C. Ini maksudnya akan diberikan clue. Akan ada clue-nya. Two consonants never appear together. Jadi itu yang teman-teman harus lihat. Ya. Ya. Jadi dia tidak akan dinyatakan secara langsung di dalam teks. Seperti saya katakan tadi, 90-95% itu tidak dinyatakan langsung di dalam teks. Jadi teman-teman gupuh-gupuh udah nih. Waduh, mana jawabannya ya inferensi nih? Oh, ini kayaknya dia nih, ada nih. Sekilas teman-teman lihat ada di sana, itu sudah pasti teman-teman akan salah. Dan pertanyaan untuk inference ini minimum 1 teman-teman per teks, minimum 1. Kurang lebih sama persentasenya dengan main idea. Minimum 1, terkadang 2. Nah, kalau misalkan kita benar di 5 semuanya 1 itu kita sudah bisa dapat poin tinggi di sini. Ya. Karena kalau misalkan kita minimum 1 kan ada 5 teks, ada 5 passage. Dan seperti saya katakan, tidak hanya 5 passage, kadang 6 passage teman-teman. Ada yang 8, ada yang 6 pertanyaannya per passage. Dari soal model terbaru ya, yang saya update dari soal-soal official, bukan dari soal prediksi.
Ya, karena saya setiap kali tes mengecek semua jenis model soal-soal yang official test. Oke, let's see the next guys. Nah, coba lihat di sini lagi. Ini contoh. When apple growers talk about new varieties of apple, they don't mean something developed last month, last year, or even in last decade. Oke, jadi teman-teman kalau ada kata decade, oh ada decade ini, mungkin aja banyak. Apple growers juga ada. Hati-hati. Ya, when apple growers talk about new varieties of apple, they don't mean something developed last month, last year, or even last decade. Ketika para petani apel berbicara tentang varietas apel itu sendiri, varietas apel yang baru, mereka tidak berbicara tentang varietas baru itu ada dalam waktu 1 bulan atau 1 tahun, bahkan 1 dekade. Berarti makna sinonimnya di sini atau implied-nya adalah new varieties will take many years to develop. Ya, varietas baru dari apel itu butuh waktu bertahun-tahun. Jadi itu bahasa lainnya. Kemudian nomor 2, high cholesterol used to be thought as a problem only for adults. Ingat, high cholesterol, kolesterol tinggi, dulu, ingat used to be, dulu diasumsikan sebagai masalah hanya orang-orang dewasa. Ingat, dulu diasumsikan hanya orang-orang dewasa. Berarti makna secara tidak langsungnya sekarang baik orang dewasa ataupun orang anak-anak juga berdampak kayak gitu. Itu maknanya. Ya. Atau yang nomor 3 di sini. Compare with the rest of its brain, dibandingkan dengan bagian tubuhnya yang lain. Ya, otaknya yang lain, the visual area of turtle's brain, bagian otak yang fokus pada penglihatan itu lebih kecil karena kura-kura itu seperti reptil yang lainnya bergantung pada rasa daripada penglihatan. Ingat, bergantung pada rasa daripada penglihatan. Jadi makna lain dari kalimat ini adalah tidak ada reptil yang menggunakan penglihatan sebagai indera utama. Karena dia menggunakan rasa daripada penglihatan. Maknanya tidak ada reptil yang menggunakan penglihatan sebagai indera utama. Jadi tidak ada dinyatakan secara langsung teman-teman semuanya. 90% seperti yang kita bahas tadi. Jadi kalau misalkan animal that depend on sight all have higher visual area, hati-hati. Atau yang C misalkan, the visual area other reptile brain and completely smaller than those of turtle. Hati-hati, ini ada perbandingan di sini, bukan gitu. That's that case. What about others? Kita lihat a longer example here. Oke, dari contoh misalkan. Tadi dari kalimat, sekarang dari teks. Ya. Coba, which of the following can be inferred from the passage about the location of meteorite impact in Mexico? Berikut ini yang bisa disimpulkan dari teks bahwa lokasi dari meteor yang berdampak di Meksiko. Kan di sini jawabannya sudah ada, yaitu yang C. Nah, pertanyaannya sekarang adalah teman-teman melihat jawaban C ini dari mana gitu. Cluenya pasti ada. Geologists knew that there had been an impact before they knew where it had occurred. Kira-kira silahkan coba teman-teman cek. Ini kira-kira dari mana sih idenya? Coba, pasti ada cluenya di sini. Geologists knew that there had been an impact before they knew where it had occurred. Para ahli geologi, ahli bumi, ya, itu tahu di mana dampak itu sebelum mereka tahu di mana itu terjadi. Gitu. Dampaknya duluan diketahui sebelum di kejadian itu. Kira-kira
Kalimat yang mana? Hmm, kalimat yang nomor 34, Meli. Kalimat yang mana? Mulai dari yang mana kalimatnya? Scientists first identified this impact in 1980 from the worldwide layer of sediment from the dari Oke. kalimat baris nomor 2. Oke, kalau gitu sekarang oke. Kalau kenapa bukan yang A misalkan? Kita pakai sistem eliminasi misalkan. Kenapa bukan yang A? Karena itu tentang lokasi yang bagian A. Kenapa 1980 dan 1990? Apakah ini menjadi rahasia? Kata kuncinya kan di sini yang A itu rahasia. Apakah dia ini rahasia? Dirahasiakan? Gitu. Ya, itu kan tidak dia mengungkapkan malah di sini, mengidentifikasi, bukan dirahasiakan. Bukan dirahasiakan. Oke, terus yang B misalkan, it was well known fact that the impact had occurred in Yucatan region. Apakah itu terjadi di Yucatan region? It is well known. Apakah memang itu sudah diketahui atau terkenal bahwa atau dikenal bahwa dampaknya itu sudah terjadi di Yucatan region? Hati-hati karena kita akan melihat kata Yucatan region. Wah ini dia nih jawabannya ini dah pasti dia nih. Misal di kalimat by 1990, geologists had located the impact site itself in Yucatan region of Mexico. Ya, it was well known. Cuma kasusnya di sini bukan well known, bukan dia terkenal diketahui banyak orang, tapi hanya diketahui oleh geologis saja. Hati-hati. Bukan well known dia. Hati-hati. Ya. Sedangkan ini fokusnya adalah tentang lokasi geologis. Dan kemudian yang D, the Yucatan region was chosen by geologists as the most probable impact site because of its climate. Tidak ada yang berbicara tentang climate di sini. Ya, tidak ada yang berbicara, konteksnya di sini tidak ada yang menyatakan climate. Dia suhunya beginilah, dia dinginlah atau bagaimana, tidak ada. Ya. Oke. Let's move. Nah, coba sekarang teman-teman kerjakan yang ini sebelum kita ke teks yang lain lagi. Silahkan. Nomor 1 dan nomor 2. Please do this. In 3 minutes lah, 3 menit saja. Yes.
Oke, 1 menit lagi. Okay, everyone. I think that's enough. Silahkan yang mau menjawab nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dulu lah kalau gitu. Silahkan. Yang mau menjawab, ingat prinsipnya jangan takut salah. Silahkan. Halo Mister, nomor 1 B. Nomor 1 B. Kenapa bisa B, Miss Rizka? Karena di situ dijelaskan di sini a kayak is generally construct with one opening for one rider. Oke, terus kenapa Iya, bisa di memilih situ. it less stable dan kayak with one hole? Ya, gini. Oke, berarti yang B yang Nomor bisa satu. kayak it less stable dan kayak with one hole. Karena dari statement Iya. oke, one opening in a deck for one rider. Yang lain, thank you Miss Rizka, that's very good. Yang lain dulu, apakah sama atau berbeda dengan Rizka? Silahkan teman-teman. Anyone wanna try? Ada yang mau coba? Oh, sorry. Give up, Mister. Yang lain, ayo. Kenapa bisa yang A, kenapa bisa yang B, kenapa bisa yang C, atau kenapa jawabannya D? Oke. Ini jangan saya takut salah, ini kita masih belajar. Jangan sampai nanti bingung cara menganalisanya dalam soal inference ini ya. Oke, saya kasih clue kalau gitu. Di sini kan ini disimpulkan bahwa teks menyatakan jika sebuah kaya itu kayak kano ya. Kano di sini, like kano dia bilang. Oke, memiliki 2 lubang dan maka titik. Di teks tadi Rizka mengatakan bahwa a kaya is generally itu kan memiliki one opening in the deck for one rider. Berarti kalau 2 hole untuk 2 rider dong. Paham? Kan kayak has 2 holes. Di teks mengatakan one hole, one opening dia bilang kan. One opening. Rider, ya? Untuk one rider. Iya. Oke. Berarti kalau 2 hole ya untuk 2 rider gitu. Nah, sekarang untuk nomor 2 silahkan. Ada yang menjawab, mungkin ini lebih mudah mungkin tadi daripada nomor 1. Nomor 2, kira-kira jawabannya yang mana? Ini disimpulkan dari teks bahwa contoh binatang yang disebutkan mungkin apa? A. Kanguru, B. Ular, C. Paus, D. Salmon. Ada yang sudah menjawab untuk nomor 2?
Atau belum? Lihat kalimat terakhir teman-teman semuanya. Ya, ada disebut animals di sana. And it is used for hunting larger animals that are too big to be hunted in kayak. Nah, kira-kira binatang apa yang itu terlalu big? Apakah kanguru? Kanguru tidak yang di-hunted? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena kanguru di darat, Di bukan darat. di laut. Oke, ini kayak kan seperti kanu digunakan di air. Snake itu besar apa kecil? Kecil. Kecil. Ya. Tapi di luar dari ular piton ya, kita tidak bahas ular piton. Tapi snake secara umum. Yang besar itu pengecualian. Whale. Inilah apakah paus itu besar? Besar. Nah, berarti jawabannya Si. whale. Itu maksudnya teman-teman semuanya. Jadi dia tidak secara langsung dinyatakan. Seperti saya katakan, 90% dia tidak secara langsung dinyatakan. Tapi kita butuh yang namanya pemaknaan, yang namanya interpretasi, atau yang namanya logical inference, logical conclusion. Salmon kecil ikan salmon. Larger animal ya besar gitu. Ya. Jadi itu dia cara menjawab soal yang inference ini, implied atau inference, yang mana sudah pasti teman-teman akan hadapi. Tantangannya adalah bagaimana teman-teman di sini bisa mengambil logical conclusion. Bukan kita ngarang, tapi berdasarkan fakta yang ada di sana. Dulu saya sering misalkan kasih contoh, seperti tadi di awal, saya mengatakan biasanya, saya terbangun dan mendengar kicauan burung hantu. Nah, pertanyaannya, saya terbangun di jam berapa sih? Atau waktu kapan sih? Nah, tidak ada mengatakan saya terbangun malam hari, tetapi dengan melihat clue kicauan burung hantu, yang mana umumnya burung hantu itu di malam hari, maka kita bisa take logical conclusion itu malam hari gitu. Itu maksudnya teman-teman semuanya pertanyaan inference ini. Tantangannya adalah bagaimana teman-teman menguasai kosakata di berbagai konteks dari teks itu. Nah, di awal pertemuan saya sudah katakan bahwa test reading dan listening itu adalah pertanyaan kosakata teman-teman semuanya. Bukan pertanyaan, bukan sekedar kemampuan bahasa Inggris yang high level, basic saja sebenarnya menguasai kosakata. Oke, ada pertanyaan di sini. Ini masih kita memiliki 4 menit lagi sebelum berakhir Zoom-nya. Jadi simple saja, pertemuan kita ini hanya membahas pembahasannya fokus di inference, implied meaning. Dan caranya yang pertama itu tadi adalah teman-teman harus bisa mengambil logical conclusion dari kalimat-kalimat yang ada. Mengambil kesimpulan secara logis. Ya, ada memang 1-2 kata kadang mirip, tapi bisa kita katakan 90% dia berbeda. Jadi hati-hati. Dan kalau bahasanya di beberapa buku, ambil jawaban yang tidak mirip. Cuma tidak mirip itu enggak 100%, ya. Ada saja kadang yang mirip. Yang pasti adalah sinonim dari kata itu yang mana. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Kita cukup mungkin 40 menit saja untuk pertemuan hari ini. My apologies. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tadi jawaban nomor 1 yang benar yang B ya, Mister? Yang A. Jawabannya adalah yang A. Yang A. Karena di sini kan di kalimat the kaya is something like canoe that is covered by deck. A kaya is generally dibilang sana memiliki one opening in the deck for one rider, satu lubang untuk satu penumpang gitu ya. Di sini memang ada however some kaya tidak ada yang mengatakan 2 lubang, some kaya are made for 2,
Apakah two rider? Are made for two, berarti maknanya di sana adalah it accommodates two rider. Kan pertanyaannya di sini, if kayak has two holes, it accommodates two riders. Gitu. Ya, begitu juga nomor 2 tadi. Jadi di sini larger animal, apa yang larger animal? Ya, whale itu kan paus. Itu caranya. Jadi sekali lagi kita mengambil logical conclusion. Logical conclusion berdasarkan kata yang ada di dalam teks. Bukan kita ngarang, tapi berdasarkan logical conclusion. Pasti ada clue-nya, cuma terkadang kita butuh yang namanya menarik kesimpulan atau menganalisanya sedikit di sini. Ketika teman-teman merasa ini pertanyaan yang sedikit susah, tinggalkan saja dulu, lompat ke bagian yang lain, ditandai gitu, karena nanti kehabisan waktunya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi? Nanti saya akan langsung, insya Allah saya langsung post beberapa pertanyaan mengenai inference di apa namanya di Google Form, ataupun nanti saya langsung share linknya melalui apa namanya grupnya, sehingga teman-teman bisa latihan lagi karena sudah di set langsung ada jawabannya. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri pertemuannya? Wow, ketika sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih semuanya. My apologies, kita cukupkan 40 menit saja belajarnya. Thank you so much everyone for those who are able to attend this discussion. If no more question, we will close the meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. No worries.